Halo Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Katolik dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar bersama dan sharing mengenai penilaian K13 dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, landasan penilaian diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013, dan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 lampiran keempat, Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014, dan Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014. Nah, apa sih penilaian? Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambil keputusan. Penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung, penilaian proses, dan setelah pembelajaran usai dilaksanakan atau penilaian hasil atau produk. Nah, prinsip-prinsip penilaian. Nah, di dalam K13 ada prinsip-prinsip penilaian yang harus kita ketahui. Yang pertama, sahih, artinya penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, artinya penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3. Adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender atau jenis kelamin. Yang keempat, terpadu, artinya penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan atau transparan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel. Artinya, penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Yang kesepuluh, edukatif. Artinya, penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan peserta didik. Nah, jadi itulah Bapak Ibu 10 prinsip dari penilaian. Nah, biasanya di dalam soal PPG dia dikeluarkan dalam bentuk aplikasi. Nah, pendekatan penilaian. Yang pertama, PAP atau pendekatan acuan patokan, penilaian acuan patokan. Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Yang kedua, ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar ditentukan sebagai berikut. Nah,
Jadi ketuntasan belajar dinilai dari pengetahuan berupa angka 1-4, keterampilan angka 1-4, dan sikap berupa predikat A, B, atau C, D. Nah, ketuntasan belajar. Untuk kompetensi dasar pada KI 1, KI 3, dan KI 4, seorang peserta didik yang dinyatakan belum tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai kurang dari 2,66 dari hasil tes formatif. Untuk KD pada KI 3 dan KI 4, seorang peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai kurang atau sama dengan 2,66. Lebih besar dari atau sama dengan 2,66 dari hasil tes formatif. Nah, untuk kompetensi dasar pada KI 1 dan KI 2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI 1 dan KI 2 untuk seluruh mata pelajaran, yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori baik menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan. Karakteristik penilaian. Berdasarkan acuan kriteria, kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Metode penilaian. Penilaian dapat dilakukan melalui metode tes tertulis atau tes kinerja maupun non-tes. Metode tes dipilih bila respon yang dikumpulkan dapat dikategorikan benar atau salah. KD pada KI 3 dan KI 4. Bila respon yang dikumpulkan tidak dapat dikategorikan benar atau salah, digunakan metode non-tes KD pada KI 1 dan 2. Sistem penilaian kurikulum 2013. Yang pertama, penilaian otentik dilakukan oleh guru, waktunya berkelanjutan. Penilaian diri dilakukan oleh siswa tiap kali sebelum ulangan harian. Yang ketiga, penilaian proyek dilakukan oleh guru tiap akhir bab atau tema pelajaran. Nah, di penilaian diri itu sudah ada revisi ya, jadi dilakukan hanya sekali 1 semester. Kemudian penilaian ulangan harian dapat berbentuk penugasan guru terintegrasi dengan proses pembelajaran. Ulangan tengah semester dan akhir semester. Tengah semester atau UTS tidak ada lagi. Uji kompetensi yaitu sekolah kisi-kisi dari pemerintah, kompetensi yang tidak bersamaan dengan UN. Nah, ruang lingkup penilaian. Penilaian pengetahuan bisa dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Sedangkan penilaian sikap bisa observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik atau jurnal. Penilaian keterampilan bisa tes praktik, proyek, dan portofolio. Penilaian proses dan kompetensi secara utuh. Penilaian proses selama pembelajaran informal, komentar guru terhadap jawaban pertanyaan terhadap siswa. Formal, kegiatan yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk membuat kumpulan tentang kemajuan peserta didik dan hasil setelah pembelajaran. Teknik dan instrumen